Sekarang hubungan kamu sama Gus Samsudin gimana? Terakhir saya dapat info, terakhir ya saya dilaporin sih katanya. Kamu dilaporkan? Dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah ini bagus. Kenapa bagus? Karena dari kemarin. Ada yang lain nggak? Ada. Coba, apa yang lain? Ini, TikTok Magic yang ini. bisa nggak? Iya, boleh ya. Yang gede dong, yang kecil kurang ya. ya. Ini kalau sama dunia paranormal ya, ini disebutnya keris petir. Keris petir. Ya. Bukan. Keris petir ini disalahgunakannya dibilangnya untuk pembersihan. King, Mundur sedikit. King Nazar. Maju sedikit. Maju lagi. Op, ya. Pasti Anda terinspirasi oleh Kak Karen Dewa. Kasih tahu King. Karena rambutnya warnanya merah. Tapi memang rambutnya seperti ini warnanya. Iya betul. Ini asli atau sintetis? Ini wig. Oh itu wig. Oh nggak kelihatan kayak teman kita juga nggak kelihatan pakai wig. King Nazar. Kita kan undangnya pesulap merah. Ya. Kok yang datang minta The Virgin? Oh iya. Gitarnya Ini bukan sekarang gitarnya ganti pedang. Keris. Oh mulai apa nih? Waduh takut nih. Mulai apa nih? Bukan. Oh, ini bukan Mitali Virgin, Jenita Janet. Tapi harus tunggu ya. Ini nggak ada gimmick. Aku tadi nggak ada ngobrol apa-apa. Kok kamu tahu aku mau ngomong begitu? Sering dibilang minta The Virgin ya? Betul. Lawak. Buat Marcel Radifal nama aslinya Iya, ya. betul. Ini memang dandanan kamu sangat luar biasa sekali. Betul. Tapi bukan dandanan kamu yang menarik perhatian Apa? ya. Iya. Kamu yang membongkar trik-trik paranormal. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Abiar. Tapi sebelumnya Tapi kita semua sebelumnya mengucapkan terima mohon maaf, ini bawa Kris beneran apa enggak? Keris beneran. Boleh dibuka? Boleh. Ini buat apa sebenarnya? Ini bukan. Nanti. Nanti ya. Ini Nanti ada dia akan kasih lihat sama kita ini fungsinya buat apa. Cuman buat Sobat Abiar di rumah kita kasih lihat seperti apa sih dari seorang pesulap merah ini yang membongkar trik paranormal di tanah air. Coba kamu kasih lihat dong. Trik sulap kamu tuh seperti apa? Yang kayak tadi atau yang mana? Yang mana aja kamu maunya. Hah? Bisa Sulap nih, bikin sulap hati nih. terbakar nggak? Boleh nih. Kamu maunya Bisa. apa? Nyulap, nyantet, apa mau? Jangan dong, jangan. nyantet dong, Bang. Gini. Di sini saya punya kalau kata dukun nih kunci keramat. Kunci keramat. Bukan kunci kos-kosan. Bukan. Paranormal kita Oh, sebutnya ya. iya paranormal. Iya. Nah, ini kalau kata paranormal di dalamnya tuh ada kodamnya. Ada hodam. Hodam tuh apa sih hodam tuh maksudnya? Kodam itu sebenarnya pendamping. Oh, pendamping. Iya. Nah, kodamnya ini saya juga bisa melihat nih. Ini ada siluman gurame saus padang di dalam. Gurame saus padang. Iya, Tadi iya, pagi betul. lapar. Boleh tolong pegang nggak? iya. Oke. Lihat. Saya akan coba memperlihatkan bagaimana ketika siluman gurame saus padang ini bergerak. Boleh? Mana? Close up. Coba kamera. Lihat. Coba kamu sini. Kamu Mana? sini. Oh, sini. Lihat. Oh, tuh. Hadir, woy. Kalau kata dukun gitu. Hadir. Gerak, muter. Hadir. Nah, ya kan? Kok muter? Dia muter loh. Bergerak. Pelan. Terus? Muter lu. Itu dia apain kok bisa Boleh begitu? dicek. Boleh dicek. Enggak mau kamu megang. Saya mau tanya sama kamu ya, kamu puter saya dong. Jangan diputar. Udah lama banget gak diputar. Itu apa coba kalau kamu suka membongkar trik paranormal dan juga pesulap, itu sebenarnya triknya gimana? Iya. Ini nggak bisa saya bongkar karena ini masuknya masih ke ranah magic. Cuma memang sering disalahgunakan oleh dunia perdukunan atau paranormal. Oh gitu. Magicnya saya udah hilang bro. Oh, jadi Apa? Magicnya saya Emang udah. ada magic apa tuh? Hah? Ada magic apa? Nggak tahu. Ada yang lain nggak? Ada. Coba, Apa coba yang mana? Ini TikTok Magic yang ini. bisa nggak? Iya, boleh ya. Yang gede dong, yang kecil kurang ya. Ya. Ini kalau sama dunia paranormal ya, ini disebutnya keris petir. keris petir. Bukan. Keris petir ini disalahgunakannya dibilangnya untuk pembersihan. Silakan Kak, sini Kak. Kita bersihin. Kamu mau bersihin aku? Iya, nih misalkan ada korbannya bilang sakit nih. Iya. Kalau paranormal kan apapun penyakitnya disebutnya kalau nggak guna-guna kiriman santet. Maaf Ya. Marcel, kalau mau yang sakit mending ini aja nih. Oh ini sakit. Soalnya sakitnya dari kecil kasihan. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa nih nanti nular. Iya. Nih lihat. Saya akan coba bersihin, cari pusat santetnya kalau kata dukun. Lihat. 1, 2. Mana nih? Belum. Mana nih? Belum nemu nih.
Belum ketemu. Saya emang nggak suka nyantet. Disantet maksudnya saya Oh, dicari. aku ada yang nyantet ya? Iya. Masa sih? Diapain? Apa? Coba bentar nih. Ini mungkin baterainya habis. Lagi. Gak apa-apa dong. Ini bongkar kan. Coba lagi. Coba. Tuh. Coba lagi. Tuh. Kayak gitu doang. Oh, itu tuh ada baterainya. Iya betul nih ini. Kan tadi minta dibongkar kan? Iya. Ya, coba Kak Dewi nih. Ini sebenarnya di dalamnya tuh ada chargernya, ada on off-nya. Oh. Iya. Supaya mengeluarkan bunyi. Iya, bukan, ini listrik. Emang ada mana cahayanya? Ujungnya listrik coba. Tadi saya cahaya. Mau nyoba nyetrum enggak? No. Coba lihat. Ini listrik. Oh iya, kayak lampu 17 Agustus ya itu ya. Iya, betul. Nah, ini sering banget disalahgunakan, dibilangnya kayak tadi tuh. Ini pusat santetnya di sini nih, pembersihan, bayar sekian puluh juta. Nah, Oh, itu padahal baik ya. itu semua adalah trik iya, ya. ini sebenarnya diciptakan untuk teater. Kayak misalkan ilmunya, gitu. Ceritanya. Tapi Inilah yang kamu disalahgunakan. bongkar di media sosial Iya. sampai akhirnya menjadi viral. Kemudian juga banyak yang merasa mereka keberatan Iya, dengan apa yang kamu bongkar ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Ini pesulap merah yang sedang viral karena membongkar ilmu paranormal. Atau pesulap merah. Sebenarnya kamu itu siapa sih? Manusia. Iya manusia. Ya masa saya Udah bilang. tahu. Iya dong. Enggak. Iya, dasar kamu tuh apa melakukan ini semua? Apa basicnya kamu itu? Basicnya magician sebenarnya. Pesulap gitu, Iya, pesulap. Pernah sekolah jadi Enggak. Memang suka belajar sulap otodidak pertamanya. Lalu tahun 2012 itu sulap menurun, banyak teman-teman saya pindah jalur jadi paranormal. Akhirnya saya coba cari tahu beneran ada ilmu yang pakai ilmu goib atau enggak. Saya belajar semuanya dari mulai santet, pelet, susuk dan lain sebagainya. Itu kamu pernah belajar semua? Iya, seluruhnya saya pelajari dan ternyata nggak ada satupun yang pakai ilmu goib hal-hal seperti itu. Oh gitu. Iya, Maksudnya artinya adalah bisa dijelaskan secara ilmiah. oh gitu. Iya. Contohnya kalau misalnya Contohnya, susuk gimana tuh kan paling Iya, logikanya paling tuh ini gimana kan? Kata ada orang yang bilang yang katanya pasang jadi pasang cantik, terpikat. emas, permata Iya, dimasukin betul. ke Itu dalam gimana bagian tuh? tubuh itu gimana? Oke. Secara logika ya. Jadi sebenarnya susuk itu setelah saya pelajari, ini adalah metode kecantikan zaman dulu. Jadi memang penanaman emas di dalam wajah, beneran ditanemin. Nah, fungsinya apa? Untuk menambah percaya diri doang. Efeknya sebenarnya. Sugesti. Iya, Sugesti. kalau zaman sekarang itu susuk emas ini udah mulai jarang digunakan karena susuk ini mulai ganti jadi benang. Pernah tahu tanam benang? Mohon maaf, saya yang ini pakai sering banget tuh sebelum ini. cara muka gue. Tapi kan Gue mah jujur emang gue tarik benang. tapi kan banyak maksudnya 100 benang gue. kita tidak bisa menyamakan antara susuk dengan tanam benang karena tanam benang dilakukan oleh ahlinya, oleh dokter, Iya, dan ada betul. ilmunya Betul. secara kedokteran. Susuk juga oleh ahlinya. Oh gitu. Iya betul. Jadi memang metode zaman dulu sebelum adanya sekarang Tapi udah zaman dulu berkembang. dari mana tuh kenapa maksudnya? orang meninggal tuh susah kalau pakai susu? Katanya. Katanya kalau menurut penjelasan beberapa ilmuwan menyatakan bahwa emas ini memang efek bagusnya adalah bisa memperkencang kulit, tapi efek negatifnya bisa mengentalkan darah. Nah, yang menyebabkan orang pasang susuk ditanam emasnya ditanam itu darahnya jadi kental, jadi sakit-sakitan. Oh, Gitu. oke, Sehingga oke. susah ditarik nafasnya sama Itu uang. kamu dapat Iya, penjelasan sakit-sakitan. itu dari mana ya? Kita pelajari semua ke dukun-dukunnya. Maksud. Mereka ngomong atau jujur langsung? Ya, sama saya kamu? ngumpul-ngumpul. Oke, Ngumpul ke kalau paranormal. pelet, kamu secara logika pelet menjelaskannya gimana tuh seperti pelet apa? tuh? Pelet gini, Kalau kalau tuh yang gini kan, waduh, Itu melet. pelet. Pelet. Kalau pelet gimana tuh maksudnya? Kalau pelet itu ada, saya mau pelet Nancy Blackpink. Nancy Momoland. Ah, Ya, atau Jennie Blackpink. Harusnya kalau pelet ada, sekarang harusnya ada pemulung yang pacaran dengan artis. betul. Harusnya ngapain kerja susah-susah, udah pelet aja orang kaya langsung Iya. kaya. Iya. Nah, Oke. faktanya pelet setelah saya pelajari cuma meningkatkan percaya diri lagi. Orang-orang yang pakai pelet adalah mereka yang kurang percaya diri. Oke. Yang nggak berani ngedeketin lawan Cewek. jenis. Iya. Ketika dia datang ke dukun, saya mau ini nih dapat pasangan. Saya udah coba deketin tapi kok nggak ada yang tertarik. Nah, dikasihlah pelet tersebut. Jadi sugesti lagi kembalinya. Iya, ketika enggak belief system masuknya. Belief Belief system. Jadi belief system itu ada 5. Cara berpikir akan merubah tindakan, Betul. tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Ini semua kamu belajar dari mana? Pelajari dari dunia psikologi dan banyak lagi. Memang kamu kuliahnya di mana? Kuliah saya nggak kuliah, saya ikut workshop psikologi, hipnotis, NLP dan lain Oh, sebagainya. NLP kamu belajar juga. Belajar Sampai juga. akhirnya itu yang membentuk kamu sekarang sehingga kamu bisa menjelaskan secara logika. Iya, iya. Kalau santet, kan kalau orang kalau Oh, santet iya. kita bisa ngelihat ada yang keluar segala macam, Iya. ada rambut, ada jarum, ada paku segala macam. iya. Karena itu gimana? Muntah paku gitu. Nah, sampai badannya buncit, gede. buncit itu sebenarnya banyak banget faktor-faktornya. Bisa dari asam lambung dan sebagainya. Sebenarnya setuju. ya untuk buncit. Kalau untuk yang keluar-keluar benda
dan ada benda di dalam perut, itu sampai saat ini masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti apa? Contohnya, ada 2 kasus di Indonesia yang cukup terkenal. Satunya ini ada paku banyak di perut. Yang satunya lagi ini ada benda-benda kecil. Dari mulai koin, tutup botol, terus juga uang kertas 20 ribuan dan lain sebagainya. Ya. Awalnya ini diduga bukti santet nih. Ya. Tapi nyatanya setelah ditekan sama psikologi dan psikiater untuk ngaku si korban, akhirnya mengakui kalau ternyata itu gangguan PICA namanya, PICA, gangguan makan, di mana seseorang memakan hal yang bukan makanan, menikmati. Nah, kasus terbesar PICA itu ada di India. Ada 40 pisau rumput di dalam perut. Bisa cari. Ya, ketika dia ditekan-tekan untuk ngaku, akhirnya ngaku bahwa dia suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu bersamaan. Tapi apakah kamu yakin bahwa 100% mereka yang mengaku sebagai korban santet itu mereka memiliki gangguan PICA? Yang udah semuanya mengakui gitu. Oke. Buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat, itu baru sedikit hal yang dibongkar oleh pesulap merah, tapi kita juga mau kasih lihat. Ini karena ilmu yang dia ketahui, kemudian dia paparkan barusan, makanya dia juga disebut sebagai pawangnya paranormal. Kita lihat artikel yang satu ini. Wow. Jago membongkar trik sulap dan paranormal. Pesulap merah dijuluki pawang paranormal. Pada akhirnya gimana kamu bongkar itu semua? Memang semua trik dari paranormal kamu tahu dan pelajari satu persatu gitu? Iya, seluruhnya tanpa terkecuali. Oh, wow. Dari mulai Seluruhnya tanpa terkecuali. Iya. Jadi semua keajaiban yang dilakukan sama paranormal atau dukun itu saya bisa praktekkan. Nah, ini dukun yang saya maksud ini bukan dukun yang bayi, dukun beranak itu bukan. Iya. Tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Kayak misalkan ada orang sakit santet, ada orang sakit pelet ini guna-guna. Yeah. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang saya maksud dukun di sini ya. Jadi Ini perlu dukun lo ya, bukan kiai. Paranormal ya. Iya. Oke. Iya. Tapi ketika kamu akhirnya membongkar itu semua, pasti serangan dari kiri kanan depan belakang ada. Banyak banget yang ngancem-ngancem. Yang ngancem kayak kalau nggak percaya santet gue kirimin paku lu perutnya. Woi. Saya selalu bilang, ya udah kalau emang mau ngirimin paku sekalian sama palunya ya. Gitu. Tapi kalau ada orang ngancam atau orang kamu begitu, kamu nggak takut tuh? Mau keluar Ya pasti sekarang kan ngomong banyak gini? orang yang ngancam gitu. kamu. Iya, Takut nggak? Ngancemnya ya gitu paling kalau nggak guna-guna santet ditunggu Tapi aja. itu gitu. terjadi nggak? Ya enggak lah, saya tahu rahasianya soalnya. Jadi memang sebenarnya sebelum saya tuh di luar negeri ada namanya James Randi. Ya. James Randi ini adalah magician juga yang menantang seluruh dukun sedunia Ya. untuk nunjukin satu aja trik yang tanpa ilmu yang tanpa trik. Ilmu tanpa trik. Iya, kalau ada satu aja ilmu yang tanpa trik, maka dikasih $1 juta oleh James Randi. Tantangannya itu dari tahun 1965 sampai 2015. Dan seluruhnya termasuk Indonesia mengirimkan orang-orang yang dinilai sakti ke sana dan semuanya terbongkar. Semuanya terbongkar. Semuanya terbongkar. Gak ada yang berhasil klaim $1 juta. Oke, ini kita bahas di Indonesia aja dulu ya. Kemarin juga sempat viral ketika kamu membongkar Gus Samsudin Ya. yang mengaku sebagai guru spiritual, ahli kebatinan. Kenapa alasannya tuh? Pertama jadi gini, awalnya saya bongkar yang membakar tisu itu tanpa api. Nah, sebenarnya setelah dibongkar tuh nggak ngefek apa-apa ya. Ya nggak ada respon apapun dari dia juga. Mungkin penonton saya banyak yang ngelaporin ke dia tuh. Itu triknya dibongkar tuh sama pesulap merah gitu. Akhirnya dia buat video. Nyindir saya sebenarnya. Itu yang di sana tuh yang suka bongkar-bongkarin orang, yang suka fitnah-fitnah orang. Kalau memang berani silahkan datang ke Padepokan. Diberikan tantangan. Iya. Kita mau kasih lihat dulu tangannya buat Sobat Ambiar di rumah. Iya. Cukup berani juga kamu ya? Iya, itu kan kalau yang keserupan-keserupan gitu kadang kita lucu ya. Kayak ada keserupan ular begini ya kan. Keserupan ular begini. Lah kalau keserupan ular beneran harusnya gini-gini dong. Iya dong. Ini jangan tangannya doang nih yang keserupan nih. Ini tapi kemarin kan ketika kamu bikin video reaction tentang apa yang dilakukan sama Gus Samsudin, kemudian beliau juga menantang kamu untuk datang ke sana. Akhirnya kamu datang ke sana. Iya betul. Akhirnya ya saya datang, saya pengen pembuktian. Kalau ilmunya asli, saya tutup channel. Saya berguru di dia deh berapapun biayanya. Bahkan Master Deddy Corbuzier pun siap tutup podcast kalau ilmunya asli. Karena kita magician tahu loh itu semua. Iya. Tapi akhirnya kamu masuk ke Padepokannya? Enggak masuk karena di dalam dilarang bawa kamera. Oke, kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kemarin sempat ketika seorang pesulap merah datang ke Padepokan Gus Samsudin di Blitar. Jadi kamu ditantang untuk datang ke Blitar, kamu datanglah ke Blitar, kemudian ada penolakan. Kenapa terjadi penolakan? Iya karena takut kebongkar. Gitu. Apa syarat yang diberikan oleh Gus Sebenarnya Samsudin? gini loh. Kan di situ itu video dari dianya bukan dari sayanya tuh ya. Nah, dia diizinin dan sebagainya. Nah, itu setelah dapat penolakan. Jadi yang keluar pertama itu dia tiba-tiba ngubungin pengacaranya. Pengacaranya ini yang kamu kasih ini nggak boleh, pembuktian nggak boleh, penasaran juga nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh kita mau pulang. Tapi ketika kita mau pulang ditahan juga sama dia. Sama siapa? Sama pengacaranya. Bentar. Nah, ini pembuktian nggak boleh, pulang nggak boleh. Lalu? Ya lalu
ya itu akhirnya ricu kayak gitulah. Nah, kenapa kita nggak mau masuk ke dalam? Karena di dalam itu nggak boleh nyalain kamera itu. Bahaya banget untuk kita. Kalau nggak ada bukti rekaman. Iya, betul. Karena kita udah Setuju. memperhitungkan ini akan rusuh nih pasti. Oke. Bayangin kalau itu kejadian di dalam padepokan, terus pintunya ditutup, Iya. apa yang terjadi sama kita? Baik, jadi Iya, kamu betul. meminta syarat supaya boleh nyalain kamera Iya. sebagai bukti, tapi dari pihak Iya. sana tidak membolehkan kamu Nggak boleh. untuk membawa kamera. Iya, Jadi itu betul. tayangan tadi adalah dari pihak sana. Iya, dari pihak Kita sana. mau kasih lihat juga ini ada tayangan dari pihaknya Pesulap Merah ketika datang Iya. ke Padepokan Gus Samsudin. Menurut kamu ya Marcel, menurut kamu mereka juga berhak atau tidak untuk melarang kamu masuk? Mereka berhak atau enggak? Sebenarnya mereka nggak melarang, tapi ya itu nggak boleh nyalain kamera masuk. Tapi bukannya satu hal yang sangat wajar ketika kita Betul. misalnya minta orang lain Bertamu ke kalau tempat bertamu orang ke rumah lain saya, dengan ke membawa properti kamera. saya, ya saya tidak mau juga kalau kameranya dinyalain. Nah ini kan dia ngundang udah ada undangan terbuka bilang ya yang tadi tuh panjenengan silakan datang ke sini. Mau perang monggo, mau baik-baik monggo. Loh, kita kan mau pembuktian nih. Kebetulan warga sekitar juga support kita. Nah, niat saya untuk nyuruh keluar untuk pembuktian di depan agar masyarakat juga ngelihat Bisa langsung. melihat. Ini yang asli yang mana, yang trik yang mana, yang fitnah yang mana, yang beneran yang mana. Oh, ini permasalahannya karena adalah undangan terbuka. Undangan terbuka, Itu ya, dia poinnya sendiri ya. loh, iya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar bahwa kemarin katanya ini dugaannya ada tindakan kekerasan yang terjadi di sana. Kita kasih lihat juga. Kita lihat kamu sempat didorong oleh salah satu oknum ya, Oknum itu kamu tahu siapa Iya, oknumnya? itu oknum Saya siapa dapat ya? info sih itu supirnya Mas Udinnya. supir Gus Samsudin. Ya, supirnya Mas Udin. Mendorong si Mas. Iya, mungkin emosi kan. Tapi Gitu. memang sebenarnya Karena- dengan melihat kayak begitu gimana kamu masuk ke dalam tanpa kamera ya? Nah iya, makanya kita udah memperkirakan itu akan terjadi, makanya kita nggak mau masuk ke dalam. Iya. Khawatirnya ketika masuk kita nggak pernah bisa keluar lagi. Itu. Terus kamu ada sempat kepikiran untuk melaporkan nggak sih dengan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan yang Kalau- menurut kamu adalah supir dari Gus Samsudin? Iya, kalau kekerasan sebenarnya enggak, karena tujuan kita bukan untuk melapor-laporkan. Tujuan kita ke situ untuk pembuktian. Iya. Benar-benar pembuktian. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Saya berhenti bongkar-bongkar rahasia perdukunan. Tapi kalau misalkan terbukti trik, akui dong kenapa pengobatan lo pakai trik. Kan Tapi gitu. bentar Mas, kalau misalkan ada RT RW di sana atau mungkin warga setempat menanyakan sama Mas ini, Mas KTP-nya mana? Alangkah lebih baik nggak ada salahnya juga kan memberikan KTP. Betul, karena bertamu ya. Betul. Bentar. Untuk KTP sebenarnya itu ada aturannya nggak boleh diminta di umum. Kayak sebenarnya tadi tuh kalau dilihat ya, itu kan saya yang didorong. Saya bilang adalah RT RW. RT Iya, RW iya. setempat meminta KTP. Iya, iya. Nah itu gimana? Sebenarnya kan itu yang kita aneh. Pertama, ini KTP ini kan data pribadi. Iya. Ini kita udah nggak dibolehin nih. Kita udah mau pulang posisinya. Udah mau pulang loh. Bukan baru datang. Oke. Kalau baru datang dimintain KTP wajar. Oke. Ya. Ini kita mau pulang dimintain KTP, makanya saya tanya, Pak KTP saya untuk apa? Kau juga udah Iya, disuruh kita pulang mau gitu ya? pulang, kita Oke. disuruh pulang kan? Tapi benar nggak sih yang kita dengar katanya ada tim kamu yang sempat ditahan sama warga di sana? Ya ada betul. Ini- Dua. Jadi sebenarnya kan kita ke sana, sebenarnya sebelum ke situ kita udah minta pendampingan sama polisi untuk khawatir ada kericuhan. Oh. Nah, pas dari Polres sendiri nggak memberikan pendampingan, akhirnya ya udah kata Polresnya ke sana dulu aja. Kalau ricu baru lapor ke kita lagi Iya, iya. untuk dapat pendampingan. Toh undangannya baik-baik kok dia gitu. Sekarang hubungan kamu sama Gus Samsudin gimana? Terakhir saya dapat info, saya dilaporin sih katanya Kamu dilaporkan. dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah ini bagus. Kenapa bagus? Karena dari kemarin saya coba laporin dengan tuduhan hoax, konten hoax dan juga tuduhan pengobatan trik, penipuan. Kata polisinya harus korban yang melaporkan, nggak bisa. Jadi tuh saya bisa edukasi doang. Nah dengan dia melaporkan kayak gini pencemaran nama baik, nantinya kan akan ada pembuktian juga di penyidik. Oke, berharap ya harapan dari kamu adalah Iya. pembuktian terbalik. Ya that's right. Oke. Jadi nanti di penyidik juga akan kelihatan nih. Ayo di depan hakim nih, nyalain tisu kalau gue nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Oke. Gue tutup channel deh. Jadi kamu tidak masalah ada Iya. pelaporan, justru kamu akan berharapnya adalah pembuktian secara Pembuktian, terbalik ya. iya. Bahwa Jadi- memang dunia juga sudah terbalik, kadang kita lebih percaya orang lain sama percaya diri sendiri.